Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan proposal penelitian saya dalam rangka seleksi riset murah, yaitu berjudul Signifikansi Konseling Spiritual Islami dalam meningkatkan efektivitas terapi holistik bagi pasien penyakit kronis berat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bermunculannya klinik-klinik terapi yang seakan-akan menunjukkan holistik, tetapi di sana sini timbul berbagai permasalahan. Seperti kasus di Tasikmalaya, ada pasien dipijat kemudian meninggal dunia. Di Bandung juga ada seorang dosen UIN bahkan dibekam juga berujung pada meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya terapi ini benar-benar holistik, karena kalau holistik akan melihat, memandang dari berbagai sudut kondisi sebelum terapi dilaksanakan. Seperti yang terjadi di terapi geria, di klinik geria holistik Goa, Anal Goa dan Purwokerto. Ini nampaknya dia lebih hati-hati, lebih teliti, dilakukan asesmen terlebih dahulu, ditanya riwayat kronologis penyakit, kemudian berapa lama, kemudian pola makan, kemudian juga dilihat lidahnya dan lain-lain. Dan ini tidak sembarangan berikan terapi, seperti dalam satu pengamatan dia tidak langsung menterapi, tetapi dia mengamati terlebih dahulu apakah kondisinya memungkinkan diterapi atau tidak, saking hati-hatinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting konseling spiritual Islam dalam meningkatkan efektivitas terapi holistik, baik ketika saat terapi mental diberikan, terapi fisik ataupun terapi herbal. Tujuan ini untuk mengungkap keberadaan konseling spiritual Islami dalam menjadikan pasien lebih termotivasi, berkeyakinan, memiliki harapan kesembuhan, kesabaran, keikhlasan, kesungguhan, dan kesiapan mental dalam menjalani proses terapi. Secara lebih jauh, agar dengan riset ini peneliti dapat membangun pemahaman para pengelola klinik holistik tidak memiliki keraguan mengintegrasikan spiritual Islam dalam pengobatan holistik mereka. Sisi urgensi penelitian adalah ada dua bidang ilmu yang saling membutuhkan. Satu sisi konseling spiritual Islam yang bukan hanya di ranah pendidikan tetapi merambah ke juga diperluas masuk ke dunia kesehatan dan yang terus mengembangkan eksistensinya. Sisi lain, terapi holistik juga akan semakin sempurna manakala mengintegrasikan dengan konseling spiritual. Kemudian ini tujuan, kemudian karena waktunya 5 menit, saya ingin, kalau teori dasarkan pada pandangan Ibnu Sina, pemikir terdahulu sudah menggagas tentang arti penting pengobatan holistik, bahwa mesti melihat secara keseluruhan baik fisik, mental, psikologis, bahkan kognisi. Metode penelitian menggunakan mix metode, kualitatif dan kuan. Yang kual dengan observasi wawancara, sedangkan kuan dilakukan juga uji pengecekan, uji hipotesis, terutama apakah layanan terapi holistik yang terintegrasi konseling Islami ini efektif dan tidak, dengan desain two group desain, antara ada grup kontrol dan grup eksperimen dengan pre and post test. Kemudian outcome yang diharapkan dari penelitian ini tahapan proyek, anggaran biaya, kemudian outcome-nya tidak lain adalah buku panduan praktis yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh klinik terapi ataupun oleh dipelajari di lembaga-lembaga konseling. Kemudian outcome-nya juga berupa buku beris BN dan juga artikel yang publish
di jurnal-jurnal terakreditasi. Sejumlah referensi banyak yang mendukung, antara lain misalnya tentang Qi, Yin and Yang ya, sebagai sebuah paradigma dalam terapi holistik. Barangkali ini saja 5 menit ya, mudah-mudahan dapat dipertimbangkan usulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.